Silakan. Ya, selamat malam Usi-Usi dan Bung-Bung semuanya. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kembali kita boleh diberikan kesehatan, kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk sama-sama boleh berkumpul di ibadah SFGP Zoom Prayer. Biarlah ibadah pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Baiklah, Usi-Usi dan Bung semuanya, saya di sini pada malam hari ini menjadi liturgos serta pemuji dan pemusik pada malam hari ini. Saya ditemani atau dibantu oleh suami saya, Jerry Lasut, yang ada di samping saya. Dan petugas kita untuk doa pembukaan dan pembacaan Mazmur pada malam hari ini Usi Cindy Poli Palar, dan pelayan firman pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Inyoman Jepun. Terima kasih Pak atas kesediaan Bapak pada ibadah hari ini. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mulai ibadah, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah pada malam hari ini. Kita mengambil saat teduh bersama, beberapa saat kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Baik, Usi dan Bung semuanya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Silakan Usi Cindy mimpin kita untuk doa pembuka. Baik Usi dan Bung, yuk sekarang kita akan sama-sama buka persekutuan kita di malam ini dengan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena di akhir pekan ini kembali dalam Zoom Prayer SFGP kami dapat berkumpul untuk bersekutu bersama. Saat ini ya Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, menguasai akal budi dan pikiran kami, menolong kami juga melalui setiap perangkat dan jaringan internet yang kami gunakan, dan kiranya persekutuan ini boleh berjalan dengan baik, berkenan di hadapan-Mu, memberkati kami semua dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap kami, terutama Bapak Pendeta Inyoman Jepun yang akan memberitakan firman bagi kami semua. Bapak, inilah doa dan permohonan kami, dengarkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Usi dan Bung, kita akan bersama-sama bermazmur. Secara berbalaskan kita akan baca dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Kalau di slide tidak terlihat ya, tercetak keluar dan tercetak ke dalamnya, tapi saya akan bacakan yang tercetak keluar bagian berikutnya. Usi dan Bung boleh unmute kali ya.
kita baca bergantian. Boleh kan ya di-unmute dulu semuanya? Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, Hai Anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. baik, kita akan lanjutkan kembali menyanyi bersama nyanyian sebelum khotbah. Silakan Usi Lea. Baik Usi-Usi dan Bung semua, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian kembali, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Silakan Pak Pendeta. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari siapkan pembacaan Alkitab Mazmur pasal 23. Satu pasal kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, firman Tuhan akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, hikmat Tuhan taruhlah atas kami, agar karena karunia Roh Kudus ini kami boleh mengerti dan memahami, dan biarlah Roh Kudus yang sama menolong dan memampukan kami untuk mengerjakannya. Terpujilah namamu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia kami berdoa. Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Umumnya Mazmur dibacakan berbalasan sebagai pujian, izinkan saya membaca keseluruhan untuk saudara. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ini merupakan Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Hosiana. Maafkan saya. Lupa di-unmute kayaknya. Lagu Hosiananya. Oh ya. Oke deh, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya kira Mazmur ini sangat dikenal dan beberapa ahli biblika menyebut bahwa salah satu prosa Mazmur itu Mazmur Amsal Pengkhotbah termasuk golongan kitab prosa atau kitab puisi. Salah satu narasi yang hampir menyamai narasi khotbah di bukit adalah Mazmur 23. Daud sangat piawai ketika merangkai dan mengarang Mazmur ini. Pertanyaannya, bagaimana bisa sampai Daud dapat melakukannya? Ini menarik ya, karena saya kira alasan cukup kuat ada dua. Selain Daud adalah seorang gembala sebelum menjadi raja, dia juga sangat kenal siapa gembala dalam tanda kutip yang dia tulis ini. Sehingga dia mampu memaparkan tentang siapakah sesungguhnya Allah yang ia sebut sebagai gembala. Jadi Bapak Ibu, Daud mencoba mencari tahu bagaimanakah aku menggambarkan relasi dan hubunganku dengan Allah, atau sedekat apakah dan apa yang saya alami, dan dia tuangkan seperti itu. Saya mau share sebuah video yang mungkin bisa menggambarkan sedekat apakah relasi dan hubungan antara domba dan gembala itu, Bapak Ibu. Ya. Mereka mau menguji kepekaan telinga domba mendengar suara gembala. Beberapa gembala palsu coba panggil. Mereka tidak bereaksi. Dombanya tidak dengar. Gak berhasil, Bapak Ibu. Ini gembala palsu yang ketiga. Sekarang gembala yang asli. Mulai ada yang angkat kepala, mulai mendengar, lalu menjawab. Bukan cuma menjawab, tapi ada yang mulai datang. Melihat arah domba berjalan. Domba selalu berjalan di belakang, lihat ya. Mereka akan mutar, ngekor, tidak mau di depan. Was that cool or what? You will never have the same again. Mereka mutar, ngekor, tidak ada yang mau di depan, selalu di belakang. Saya mau katakan begini, hal yang pertama. Salah satu hubungan, relasi yang begitu kuat dalam tradisi Yahudi adalah hubungan gembala dan domba. Maka kalau saudara bertanya, kok bisa Daud menggambarkan hubungan itu, dia dengan Tuhan, seperti hubungan antara gembala dan domba? Ini mau bicara soal intimasi yang sangat kuat. Oh, itu sangat dalam relasinya dengan Tuhan. Tidak mungkin dia bisa menyebut Tuhan adalah gembalaku kalau dia tidak memiliki relasi yang cukup kuat. Dan ini terbukti dari teks yang kita baca. Kalau Bapak Ibu sedikit teliti, Bapak Ibu akan menemukan hal yang menarik.
dia menyebut tentang kata Tuhan itu ada 3 bagian penting. Di awal dia sebut Tuhan adalah gembalaku. Dia bagian akhir juga dia tutup dengan kata Tuhan. Kurang terlihat kalau teks Indonesia. Di rumah Tuhan sepanjang masa. Di awal kalimat dia sebut Tuhan, di belakang dia sebut Tuhan menutupnya. Lalu menariknya di tengah-tengah dia juga menyebut Tuhan walaupun menggunakan kata ganti orang ketiga. Ia atau dia. Kalau Bapak Ibu teliti, kita menemukan hal yang menarik. Daud memulai Mazmur ini dengan Tuhan, menutupnya dengan Tuhan, dan di perjalanan Mazmur itu dia juga menyebut Tuhan seakan mau bilang begini, mau di akhir perjalanan kah atau di awal perjalanan, atau ketika aku harus mengisinya di 3 momen perjalanan hidupku, di awal kehidupan, di saat saya sedang running perjalananku, atau ketika saya mau menyelesaikan hidupku sekalipun, dia buat suatu penyataan iman yang luar biasa. Di situ semua ada Tuhan. Ini kan menarik ya. Segitu dekatnya dia berekspresi. Di perjalanan hidupku di awal-awal, Tuhan ada. Di masa tuaku, rumah Tuhan, aku ada juga. Bahkan ketika masa-masa muda, di proses yang tak mudah, dijanjikan jadi raja, tapi aku harus menunggu cukup lama untuk kemudian bisa menggabungkan utara dan selatan waktu itu, walaupun belum pecah, tapi juga suku udah pecah, walaupun kerajaan nanti pecah di Salomo kan, sesudah Salomo. Yang saya mau katakan adalah dia buat pengakuan itu. Di awal kehidupan ada Tuhan, di perjalanan ada Tuhan, di akhir kehidupan juga ada Tuhan. Lalu kalau Bapak Ibu juga sedikit teliti, Bapak Ibu akan menemukan Daud membagi 3 fase perjalanan kehidupan itu, awal, pertengahan, dan akhir itu dengan 2 bagian penting. Bagian yang pertama itu disebut kesenangan hidup. Bagian pertama itu disebut kesukacitaan, damai sejahtera, hal-hal yang sungguh menggembirakan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, dia membaginya ke yang tidak nyaman, yang duka cita, yang penuh persoalan, dan yang penuh pergumulan. Mari kita lihat buktikan bagian ini. Coba Bapak Ibu lihat di ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, bicara soal kemakmuran. Ia membimbing aku ke air yang tenang, bicara soal kelimpahan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar, oleh karena namanya, menunjuk tentang kepastian masa depan. Yang saya mau katakan, Daud buat pengakuan. Di warna terang kehidupannya, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan, kelimpahan, rumput hijau itu, dia buat pengakuan bukan aku, tapi karena Tuhan. Ini menarik ya, karena Tuhan. Lalu dia gambarkan warna kedua, ada warna hitam, ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan. Itu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, the valley of the shadow of the death. Itu kalau lembah kekelaman itu dunia orang mati, Bapak Ibu. Dan kalau bicara soal dunia orang mati, Sheol dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan bebasnya begini, tempat yang nggak tahu di mana tapi penuh dengan penderitaan, itu Sheol. Oke, ini menggambarkan tentang duka yang luar biasa hebat, berhadapan dengan lawan, tolong lihat, menyediakan hidangan bagi lawanku. Bicara soal kemudian serigala tapi gak ada tongkatmu ada. Dia bilang begini, warna kedua yaitu warna hitam. Kekelaman, kesengsaraan, tidak ada damai sejahtera misalnya. Kekurangan, penuh dengan soal hidup. Dia bilang ada Tuhan juga di situ. Seakan Daud mau klaim sesuatu sangat luar biasa. Yaitu mau senang saya itu karena Tuhan. Mau susah sekalipun saya masih ada Tuhan. Menarik ya? 2 warna kehidupan selalu ada dalam kehidupan orang, dan Daud mengekspresikan itu. Di senang-senangnya saya waktu masih menjadi seorang gembala tanpa masalah. Dan bertimbun-timbun persoalan di masa saya menjadi seorang raja misalnya. Dia mau bilang 2 warna kehidupan itu. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menopang. Oke. Menarik lagi Bapak Ibu, bahkan dia menunjuk sesuatu yang luar biasa. Saya suka ayat yang ke-6 itu. Ayat ke-6 itu kalau dibaca berulang-ulang, Bapak Ibu akan menemukan ritme yang menarik untuk penegasan dari ayat 1. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perdebatan tafsirannya adalah, yang dimaksud adalah bait Allah. Tetapi beberapa penafsir lebih setuju, karena dia bilang,
seumur hidupku, berarti mau bicara sesuatu yang sangat besar. Apa itu? Firdaus. Tadi pagi di Nazaret saya mengupasnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Waktu dia tulis teks ini, dia enggak mengalami rumah Tuhan dalam tanda kutip Firdaus itu. Enggak, belum. Tapi waktu saya baca teks ini, Daud sudah nikmati. Menarik ya? Dia bicara sesuatu yang luar biasa. Bukan cuma soal hidup di dunia, jaminannya, ketenangannya, di ujung jalan yang tersembunyi aku nggak tahu apa itu rumah Tuhan. Aku ada di sana dan aku menikmati kemurahan Tuhan itu. Seakan Daud mau berbicara soal hidup ini bukan cuma soal lahiriah, pendampingan Allah, tapi juga secara spiritual ketika saya mengalami kehidupan sesudah kematian. Jaminannya adalah Tuhan, Sang Gembala. Wow, saya kira ini tidak mungkin terjadi kalau dia tidak memiliki kedekatan yang sangat intens dengan Sang Gembala. Nggak mungkin. Berikut Bapak Ibu, saya mau tampilkan gambar menarik juga nih. Mana dia, saya share screen dulu ya. Bapak Ibu pasti pernah lihat gambar ini dong. Saya suka nagih banget. Kalau di gereja itu nggak ada, aku susah hati. Kan ini gambar ini punya makna. Gambar ini mengingatkan banyak orang Kristen. Atau gambar ini Bapak Ibu. Dua jenis gambar ini, saya sih berharap selalu ada di gedung gereja atau di rumah banyak orang. Kenapa gambar ini menjadi penting untuk kemudian Bapak Ibu renungkan? Yesus pernah berkata di perumpamaan domba yang hilang, setelah dapat maka ia akan memikulnya atau menggendongnya, meletakkan di atas bahunya, pernah dengarkan? Lalu dia akan sangat bersuka cita luar biasa. Pertanyaan pentingnya sebenarnya begini Bapak Ibu. Kenapa ketika bicara soal anak domba atau domba yang hilang, itu selalu di atas kepala atau digendong atau ditaruh di bahu? Beberapa orang sudah pernah tahu kisah ini. Dalam tradisi Bapak Ibu, tradisi sampai sekarang kemungkinan besar, kan ini budaya, ini begini Bapak Ibu. Ketika saya seorang gembala dan saya seorang peternak, gembala asli ya, bukan gembala bayaran, upahan, bukan. Saya gembala pemiliknya dan saya sedang jaga domba-dombaku. Ketika ada yang sesat, betul banget, dalam budayanya mereka akan tinggalin yang banyak. Itu karena relasi Bapak Ibu, itu karena keintiman seorang gembala dengan dombanya. Dia akan tinggalin yang banyak. Dia akan sangat care untuk cari yang hilang itu. Lalu setelah ketemu, kita dapat gambar dia ditaruh di sini atau digendong. Oh karena disayang-sayang, bukan Bapak Ibu, bukan karena disayang-sayang. Oh kamu sudah ketemu sayang, bukan. Karena sejatinya domba yang hilang itu nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Oh karena dia cedera, bukan. Umumnya dalam budaya Yahudi, Timur Tengah pada umumnya, bukan cuma Yahudi, ketika ada domba yang hilang, gembala membuat sistem pengajaran yang menarik. Dia akan dengan sengaja mencederai salah satu tungkai kaki dombanya. Dengan sengaja. Saya ulangi ya, dengan sengaja. Dia akan lukai. Dengan sengaja, sampai nggak bisa jalan. Dengan sengaja Bapak Ibu. Sampai berdarah-darah. Bahkan di buku apa yang saya baca, ada yang sampai mematahkan, kan ngeri banget. Kok bisa sih? Ya, setelah pulang, domba itu nggak masuk di kandang, tapi masuk di rumah sang gembala. Apa yang dibuat? Berminggu-minggu, berbulan-bulan, dia rawat secara khusus sampai luka yang dia bikin sendiri itu di domba itu pulih kembali. Sambil dibalut, digigit sama domba itu. Domba begitu, ketulusan, tapi ketika dibuat sesuatu dia akan bereaksi. Jadi liar dia menghindar, tapi enggak, tetap ditahan, dibungkus. Tahukah Bapak Ibu? Ketika sembuh dan ketika digabungkan dengan rombongan, domba itu tidak pernah berpisah sedetik pun dari kaki tuannya, enggak pernah, dan tidak pernah tersesat lagi. Tangkap maksud saya, betapa relasi ini sangat intim. Di balik relasi yang intim itu ada pengajaran yang luar biasa.
Ada ketokan yang luar biasa bagi seekor domba. Apalagi ya, di bagian ini kalau Bapak Ibu lihat tentang misalnya pialaku penuh melimpah, itu sebenarnya bukan piala. Piala itu menggambarkan juga air minum, dan air minum untuk domba bukan piala. Tapi di domba itu adalah wadah. Kalau kita bilang sekarang apa ya? Baskom kali. Jangan berpikir tentang air di Jakarta yang putar keran langsung dapat air. Enggak. Susah di sana Timur Tengah itu. Berapa orang yang sudah pernah ke Israel, silakan bandingkan harga bahan bakar dibanding dengan aqua. Itu hampir setara atau menang aquanya. Mahal airnya. Nah, domba paling takut air yang dalam. Dan menariknya dia tidak bisa membedakan mana air yang tenang dan mana air yang besar. Sehingga tidak heran dibilang ia memberi aku air yang tenang. Dia nggak bisa. Jarak pandang domba itu paling tinggi 5 meter. Dia rabun dekat. Sesudah itu dia nggak bisa. Dia nggak punya. Saya juga heran kenapa Tuhan menciptakan binatang ini ya. Dia tidak punya kemampuan ngendus lawan. Serigala kabur. Enggak. Dia nggak punya senjata pertahanan atau tanduk. Itu ya ampun, tanduk elek-elek satu kali panting patah. Saya bingung dengan domba ini. Makanya domba tidak pernah aman kalau sendiri. Dia butuh gembala. Dia penuntunnya luar biasa. Nah Bapak Ibu tahu, supaya aman, kemampuan domba untuk meminum air itu bukan seperti ayam yang masuk langsung melipat minum. Enggak. Dorang rata-rata air kalau mau jilat tuh. Harus rata-rata air. Susah sekali dia bungkuk sekali. Nah gimana caranya? Air cuma sedikit kan, hanya bisa sedikit yang ada di wadah itu. Lalu bagaimana supaya rata air? Si gembala buka baju Bapak Ibu. Baru dia masuk ke baskom gembala itu. Dan sang gembala akan duduk di tengah baskom, baru dia bajongkok sampai dia tenggelam. Otomatis air naik, rata air. Kong domba minum. Sudah bisa bayangkan relasi itu? Itu luar biasa. Ketika Daud bilang Tuhan adalah gembalaku, itu sesuatu luar biasa. Coba atau hal yang lain. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ini bukan soal kenyang Bapak Ibu, bukan. Ini soal binatang memamabia yang tidak akan bisa menikmati nutrisi rumput hijau. Kalau dia cokodidi, orang Manado bilang. Maka yang dibuat oleh sang gembala adalah supaya dia bisa menikmati berkat. Itu dengan sengaja dia pegang keempat kakinya itu, baru kasih tekuk, kong dia tak tidur. Pas sudah tidur di rumput, baru dielus-elus di perut. Pas sementara elus perutnya, binatang memamabia itu memuntahkan kembali. Yang sudah ada di lambungnya, kong dia kunyah ulang. Di situ dia dapat nutrisi rumput itu. Jadi membaringkan itu sesuatu yang dengan sengaja dibuat gembala supaya dia bisa menikmati apa yang sudah disediakan. Kalau dia masih terlalu kaki gatal, dia nggak bisa menikmati yang sudah dia dapat itu. Itu menarik ya. Jadi bagi saya, apa yang ditulis oleh Mazmur ini ketika Daud menggambarkan tentang Tuhan, wow, bagi saya amazing loh Bapak Ibu. Betapa menyebut Tuhan sebagai gembala itu punya makna yang luar biasa. Punya makna yang luar biasa besar. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Saya mau masuk dulu pada patah kaki tadi. Yang dengan sengaja dicederai tadi. Tolong buka Wahyu pasal 3 ayat 19. Itu pembenarannya ada di situ. Wahyu pasal 3 ayat 19 dibilang begini. Barang siapa yang kukasihi akan kutegor dan kuhajar. Menarik ya. Barang siapa kukasihi akan kutegor dan kuhajar. Saya kira perlu diluruskan kepada semua orang Kristen kali ya. Yang menganggap cara Tuhan mengasihi itu ngelus-ngelus sayang doang. Berapa banyak orang salah kaprah tentang kasih Allah. Yang berarti kalau Tuhan mengasihi, berkatku berkelimpahan. Orang lupa satu hal penting dalam konsep penggembalaan. Poimaino. Yang poimaino itu penggembalaan. Poimen itu gembala. Yang Tuhan buat kepada probata atau si domba itu.
patahkan kakinya. Maka saya mau bilang begini. Persoalan, masalah, jangan-jangan dengan sengaja dalam tanda kutip, Tuhan cederai untuk bilang, Nyoman, aku mengasihimu, cepat pulang, kau sudah salah jalan. Menarik tuh? Oh betul, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Hukuman bukan karena Tuhan membenci. Karena ternyata orang yang kau kasih, ku tegur dan ku hajar. Cambukan loh. Yang saya mau katakan sangat prinsipil. Bahwa kita harus memandang juga. Barangkali belokan tajam yang tidak menyenangkan. Tumpukan bertumpuk-tumpuk tembok yang harus kita naiki itu. Dan kita menyebut give up. Sudah nggak ada lagi. Mungkin itu cara Tuhan untuk bilang, lu stop. Lu balik, lu harus ke saya. Maka saya mau katakan hal yang pertama, kalau Bapak Ibu dan saya berani bilang, Tuhan itu adalah gembalaku yang baik, ya jadi domba yang baik gitu loh. Maksudnya saya ke arah situ sih sebenarnya. Kalau kita berani bilang Tuhan adalah gembalaku yang baik, ya jadi juga domba yang baik daripada patah kaki. Kedekatan dengan Allah harusnya terlihat dari kesediaan saya dan Bapak Ibu untuk tetap beradab dalam rombongan. Ini menarik ya. Ini saya kira penting loh Bapak Ibu dari sisi itu untuk berefleksi bahwa kalau Tuhan adalah gembalaku yang baik, seyogyanya aku juga menjadi domba yang baik. Sebelum dapat patah kaki untuk dicederai supaya hafal itu jalan dan tidak cokodidi. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami di tengah pandemi. Ya puji Tuhan sudah dapat kabar baik, beberapa tower di tempat isolasi. Gimana sih tempatnya itu, Wisma itu udah tutup, berarti tanda sudah mulai ada hal-hal berita baik nih kondisi kita. Saya nggak tahu apa imbasnya kepada Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu barangkali mengalami hal-hal yang tidak mudah. Saya mau katakan, domba itu amat tergantung pada kehadiran gembala. Maka saya kira hal kedua barangkali, kayaknya penyerahan diri kepada Tuhan sebagai gembala, itu prioritas yang tidak boleh dihindari. Karena tanpa Tuhan, seperti domba tanpa gembala, dia tidak bisa buat apa-apa. Saya kira penyerahan diri kita itu harus melebihi dari masalah yang ada. Melebihi dari tumpukan pikulan yang berat. Penyerahan diri itu sangat prioritas menghadapi tantangan. Karena tanpa Tuhan, semua kebuntuan saja. Kita butuh penuntun. Dan penuntun terbaik adalah Sang Gembala yang baik. Hal kedua saya mau katakan bahwa penting penyerahan diri ketika buat pengakuan Tuhan adalah Gembala. Ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau Tuhan adalah gembala, kenapa masalahku masih ada? Ini juga soal ya. Kalau Tuhan adalah gembala gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, kenapa masih ada tantangan? Saya mau katakan Daud polos banget untuk tidak sembunyikan kebenaran ini. Ada dua hal yang gak bisa dihindari dari warna kehidupan, kesenangan dan kesengsaraan. Justru semakin sengsara, gada dan tongkat itu semakin kuat jaminannya. Daud mau bilang begitu. Maka saya mau katakan begini, benar bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, tidak berarti tidak punya masalah orang. Kalau tidak punya masalah, Daud tidak bisa bikin dan mengatakan menyediakan hidangan bagi lawanku. Lah nggak ada lawan, karena nggak ada masalah. Nggak ada the valley of the shadow of the dead, itu nggak ada lembah kekelaman, lah nggak ada masalah. Paulus bilang, di 2 Korintus pasal 12, ketika dia sakit begitu hebat, kemungkinan kanker kayaknya ya dialami itu, sampai dia bilang sudah 3 kali iblis itu menggocok aku sampai sakit banget dia, dan saya minta Tuhan mengenyahkan masalah itu. Dia bilang, Tuhan jawab, cukuplah sudah kasih karuniamu, karena dalam kelemahanmu kuasaku bekerja.
dalam masalah justru kita baru bisa melihat gadamu dan tongkatmu. Dalam kejatuhanlah baru kita bisa mengatakan Tuhan mengangkat aku. Jangan pernah berharap Tuhan angkat kalau nggak pernah jatuh. Konsep menarik kan? Maka ketika hadapi perjalanan yang tak mudah bagi saya langsung mau bilang, enggak mudah. Oke, ini peluang, aku lihat gada dan tongkat Tuhan. Aku jatuh Tuhan, terpuruk saya. Maka aku akan tersenyum dan melihat, saatnya nanti so dekat DP tangan terulur untuk mengangkatku. Karena dia janji, jatuh sekalipun gak dibiarkan hingga tergeletak. Cuma sayang perspektif ini banyak dilupakan orang. Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak punya masalah. Oh jangan dulu, ikut Yesus pikul salib ya. Salib itu lambang persoalan, salib itu lambang ketidaknyamanan, salib itu lambang persoalan dan penderitaan. Orang ikut Tuhan harus ikut pikul salib. Jadi saya menolak pemahaman bahwa ikut Tuhan tanpa masalah. Kalau Tuhan adalah gembala maka tidak, oh no. Justru semakin besar masalah, semakin tak berdaya saya, semakin kuat kuasa Allah. Gada dan tongkat itu semakin nampak. Saya mau bilang begini. Bapak Ibu, mari bersyukur. Kita punya gembala yang luar biasa. Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat menikmati cara Tuhan memproses Bapak Ibu sebagai domba. Lalu, buatlah pengakuan. Karena dia adalah gembala yang baik. Aku akan juga menjadi domba-domba yang baik. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Inyomanipun. Luar biasa firman Tuhan yang sudah diberitakan buat kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Biarlah kita juga menjadi domba-domba yang baik. Jangan sampai kita dipatahkan kakinya. Baiklah, usi-usi dan bung semuanya, kita akan merespon firman Tuhan dengan satu pujian. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan
Baik, Usi-Usi dan Bung semua, kita akan berikan persembahan. Silakan Usi Cindy. Ya, Bung dan Usi, kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Usi Marta atas nama Marta Esterina L. Tobing, nomor rekening 6340378 Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebaikan. Mari kita memberikan persembahan kita dan kita menyanyi bersama. Kita Bakti 84, inilah ungkapan syukurku. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ujarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, penolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta ya Pak Pendeta. Untuk penutup doksologi bila akan dinyanyikan Pak Pendeta yang akan pimpin kita. Silahkan Pak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita satukan hati untuk menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk persekutuan malam ini, untuk firman yang kami dengar. Kemurahan dan kebaikan Tuhan sebagai gembala membuat kami pahami siapakah kami yang dijamin keselamatan, dijamin jalan menuju kebenaran, digiring dan ditopang ketika masalah hadir. Lalu kami menemui jalan keluar. Siapakah kami? Tuhan masih melirik kami sebagai domba. Siapakah kami? Ketika kami mengalami kehadiran Tuhan tiada henti, bagaikan gembala yang mendekap domba-dombanya di perjalanan hidup kami. Malam ini segala puji syukur kami naikkan untuk kesempatan persekutuan yang Tuhan anugerahkan pada malam hari ini. Persekutuan doa yang Tuhan beri melalui SFGP dan segala hal yang kami nikmati di tengah persekutuan malam ini. Kami bersyafaat untuk membawa seluruh pengurus dan anggota, bahkan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Sumprayer, Rumah Doa, Ayo Baca Alkitab, Sahabat Peduli, FGD, dan Bikers, semua apapun yang dikerjakan dan lakukan, organisasi kebersamaan ini dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah agar semua hal dan kegiatan yang kami buat benar-benar memancarkan kasih dan sayang Tuhan. Kami bersyukur untuk atas hasil terbaik dari keputusan hakim terkait pembangunan dan pelayanan GPIB Ober Banten. Segala hal dan proses kelanjutan dari semua ini juga kami tetap taruh dalam tangan kasih-Mu. Bapak, kami bergumul untuk Indonesia, untuk bangsa dan negara ini. Bapak Presiden bersama dengan aparat, termasuk menghadapi kondisi COVID ini, kami bersyukur berita baik kami dapat melandai status
berbagai kasus-kasus ini kami memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk tetap berhikmat, dengan ketat tetap melakukan protokol kesehatan agar proses ini sempurna di dalam penyertaan-Mu. Berkati pemerintah negara bangsa kami. Kami serahkan Indonesia, datanglah damai sejahtera bergulung-gulung bagi negeri ini. Untuk juga menjadi damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan beberapa yang sedang bergumul sakit. Bapak Pendeta Emerson Siahaan dalam pemulihan di rumah, Bapak Robert Lacey yang berobat jalan, Ibu Adisti Kirei, Adik Yemima, Ibu Monik Patricia di Belanda, semua sedang dalam berobat jalan. Tuhan berkati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, sukacita Tuhan anugerahkan agar mereka beroleh kemanjuran dari obat dari Tuhan melalui juga para medis dan dokter yang sedang berupaya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga beberapa yang kami kenal saat ini sedang berduka. 16 Maret meninggalnya ibu mertua dari Bapak Fritz Sujudi. 18 Maret meninggalnya almarhum Bapak Pendeta Emeritus Gerson Sianenia, dan beberapa yang tidak sempat disebutkan. Keluarga-keluarga yang sedang memangku duka ini, kami bawa di hadapan Tuhan untuk memohon. Ya Roh Kudus, penghibur sejati, kuatkan keluarga dan hiburlah mereka di kala duka ini. Kami percaya mereka akan melihat kemurahan Tuhan di balik pergumulan yang tak mudah, rasa kehilangan dari peristiwa duka ini. Bapak terima kasih, kami membawa secara khusus mereka yang bersyukur karena ulang tahun keluarga maupun ketambahan usia secara pribadi. 13 Maret HUT ke-36 Ibu Daniel Lun, anak dari Bapak Boy Lun. Juga 16 Maret Bapak Ronald Kumowal, 17 Maret Pendeta Oce Hehanusa, 18 Maret ada Ibu Keke Bow, juga ada keluarga-keluarga yang mengalami sukacita yang lain, ulang tahun perkawinan, keluarga Bow, Pak Noke dan Ibu Keke. Sukacita ini kiranya menjadi bagian yang tak terlupakan untuk menyatakan apa yang mereka alami juga terjadi karena kemurahan kasih Tuhan. Termasuk anak kekasih Fransi Suselisa yang berhari ulang tahun, Odelia Latuheru Suselisa, 17 tahun. Kami membawa sukacita-sukacita ini bersama dengan ulang tahun anak kekasih Renal Moritz ke-15 tanggal 15, Bapak Robi Watimena ke-50 di tanggal 18 kemarin. Semua menjadi sukacita kami. Ketambahan usia ini mengingatkan warna putih perjalanan, tentang damai sejahtera yang dinikmati. Ini semua karena Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah ketambahan usia pribadi dan keluarga, saudara-saudara kekasih ini. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan juga secara khusus anak-anak katekisasi Gloria yang lagi retreat di Wisma Abadi. Kami mohon penyertaan Tuhan memberkati semua proses di sana, bahkan ketika mereka pulang pun kembali dalam damai sejahtera. Akhir syafaat ini hamba berdoa dan membawa tiap pribadi yang turut beribadah melalui Zoom meeting ini. Tuhan kenal kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Duduk kami atau berdiri, bangun kami atau berbaring, tidak ada yang terlewatkan dari mata agung Tuhan. Engkau kenal tiap persoalan kami. Tuhan tahu gumul iman kami. Semua terbuka di hadapan-Mu. Hamba berdoa untuk tiap yang hadir bersama ibadah ini dan yang tertunduk dalam syafaat ini. Kiranya sentosa dan damai sejahtera dari Tuhan berkenan menganugerahkannya dalam kelimpahan kasih Kristus. Di berbagai usaha, kerja, kehidupan keluarga, masa depan anak-anak dan cucu-cucu. Oh Tuhan, kami gantungkan kepadamu. Biarlah rahmat Tuhan yang tiada henti menjadi penjamin kehidupan rumah tangga dan keluarga, masa depan turun-temurun kami. Supaya kami boleh melihat, disenang kami karena Tuhan, digumul iman kami, masih ada Tuhan.
Terima kasih Bapa, persembahan sudah kami berikan sebagai tanda syukur. Berkenan Tuhan menguduskan benda-benda mati ini agar berkenan terpakai oleh Tuhan. Menjadi alat dan kesaksian dalam pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Ini doa kami, ini mohon hati kami demi Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat malam Bung dan Usi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ada sukacita ya malam hari ini. Ada rasa syukur kita boleh kembali bersama-sama mengikuti Zoom Prayer SFGP pada malam hari ini. Kita bersyukur malam hari ini kita dilayani oleh SFGP dari Jakarta Timur ya, di bawah koordinasi Usi Cindy Poli. Terima kasih Usi Cindy. Kami berterima kasih juga untuk pelayanan firman Tuhan dari Bapak Pendeta I. Nyoman Jepun. Terima kasih Pak, berkat firman-Nya menguatkan dan meneguhkan kita kembali ya untuk terus mendengarkan suara gembala kita yang asli. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga beserta dengan keluarga. Salam sehat Pak. Kami berterima kasih juga untuk pelayanan dari Usi Lea Lasut dan suami terkasih Bung Jerry Lasut yang sudah boleh membawa kita dalam memuji Tuhan hari ini dan juga dengan alunan gitarnya yang luar biasa ya. Terima kasih Usi Lea. Kemudian ada Usi Cindy juga yang boleh melayani kita pada malam hari ini dengan doa pembuka dan juga pembacaan Mazmur. Terima kasih Usi. Tuhan memberkati Bung dan Usi beserta dengan keluarga. Kita akan dilayani oleh minggu depan, kita akan dilayani oleh SFGP dari Palembang tanggal 26 Maret 2022. Kami berharap Bung dan Usi juga terus hadir dalam SFGP Zoom Prayer ini sehingga kita dapat bersekutu bersama-sama. Untuk tanggal 2 April kita akan dilayani oleh SFGP dari Kalimantan. Nah, untuk malam hari ini agak spesial ya, jadi saya over ke Bung Johan untuk menyambung warta GP kita. Silakan, Bung. Ya, terima kasih Usi Leli, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan makasih ya Pendeta Nyoman sudah melayani di malam hari ini. Salam buat Usi Milka dan anak-anak. Firman-Nya luar biasa. Hari ini saya senang banget karena kita kehadiran senior-senior kita. Izinkan saya menyapa Ses Emi Gerungan Sompotan. Nah, ini adalah angkatannya Bung Alex Paat, di bawahnya dikit gitu. Beliau ini adalah kakak kandung dari Pendeta Jeffrey Sompotan. Ya, pernah sama-sama saya juga di Majelis Sinode. Beliau sekum waktu itu dan terakhir emeritus di Paulus. Saya sapa ya, Ses Emi, selamat malam. Selamat malam Bung Johan, terima kasih boleh hadir pada malam hari ini. Senang banget hadir. Udah Terima pulang dari kasih. Amerika ya, dari Amerika ya. Puji Tuhan. Ses Emi, Kak Desi juga ada ya, Usi. Ada, Desi ada ya. Ada, Desi ada. Ibu Desi ini juga
kakak kandung juga dari Pendeta Jeffrey ya. Lebih tua, maaf, nomor satunya atau nomor 2 ya? Ini Sis Amy sama Sis Desi lebih Desi ini nomor siapa ya? 1, saya nomor Satu ya, 2, Jeffrey nomor nomor 2. 3. Ya, Wah, baru yang keluarga pilot sompotan nomor ya. 4 ya. Andre Keluarga yang sompotan keempat. hadir nih Pak Nyoman. Luar biasa nih. Jadi Terima kasih Pendeta Nyoman firmannya. jadi senang banget Sis Amy hadir. Terima kasih banyak Sis Amy sudah hadir. Sis Desi juga makasih. Salam untuk Pak Edwin di rumah. Terima kasih Bung Hani. Kita juga senang banget. Iya, makasih. Kita juga senang ada anak-anak dari mantan ketua sinode kita, Pak Benyamin Simau, Pak Beni Simau, ada Marsha Simau di sini. Selamat malam, Usi Marsha. Aduh, senang banget ya. Terima kasih Pak Hadir. Nyoman atas Inilah kunjungannya. Usi Marsha, Pak Nyoman, Pak Beni Simau berapa kali jadi ketua sinode kita ya di GPIB. Senang banget, putrinya juga hadir. Dan ini mantan-mantan keluarga ya. Tapi malam ini juga kita bersyukur ada ketua 5 sinode kita juga hadir, Pak Robi Wekes. Selamat malam, Bung Robi. Ya, selamat malam semuanya. Senang banget Bung Robi juga Pendeta, hadir. selamat malam. Malam Pak, selamat malam Pak. Itu ya. Wah. Thank you ya, Bung Robi udah hadir ya. Dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir, makasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ada Bung Jos dari tengah laut tuh, Bung Johan. Bung Jos. Oh iya, Bung Jos juga ya, Bung Jo ya. Waduh, dari tengah laut. Dari tengah laut dia ikut. Luar biasa, makasih banyak. Semua sudah hadir. Saya Selamat cuma mau malam. bilang. Iya, Iya Bung, di mana Bung? Posisi Bung sekarang Pak Bung? Pendeta. Ya. Iya. Posisi di mana? Lagi di UK Pak, lagi Inggris. Lagi di Inggris. Di Kebetulan, Inggris. lagi di UK. Iya, di Inggris. Dahsyat ini ibadahnya. Iya, di sini baru jam 3 sore. Waduh, jam 3. Thank you ya Bung, thank you Bung, udah ikut Bung. Luar Take care biasa. Bung. Ya. Terima Pak kasih ya. Pendeta, iya, makasih. Teman-teman Ya, juga sama-sama. yang sudah hadir, yang saya nggak bisa sebutin satu persatu, yuk kita terus memperkuat barisan kita supaya kita bisa saling tetap menjaga hubungan sebagai sesama anggota gerakan pemuda. Usi Emi, kita manggilnya Bung dan Usi ya di sini ya. Jadi kita panggil Bung dan Usi. Usi Emi, bisa cerita dikit Usi Emi zaman dulu pemudanya seperti apa di Yahya? Wow. Di Yahya, Desi yang lebih banyak cerita deh. Desi yang lebih gaul soalnya. Saya banyakkan di rumah deh. Tapi yang saya ingat pelayanan paduan suara saya kebetulan ikut, dan dari rumah ke GPIB Yahya itu kita selalu jalan kaki dengan Alex almarhum, Lexi Paat, kita biasa panggilnya Lexi. Lalu yang sering menggelitik saya gitu, Bung Hani, kayaknya dulu setiap kali pelayanan nggak pakai uang ya gitu. Jadi kenapa sekarang kok apa-apa ongkos ini, ongkos itu, aduh kenapa kayaknya dulu kita enak-enak aja gitu, nggak pakai bayar-bayaran, nggak pakai uang hadir, nggak pakai uang transport gitu loh. Itu sih yang saya ingat. Daisy mungkin bisa tambahin, Daisy yang lebih karena banyak Bu Emi gaul. ketua 4 Bung. Jadi kenapa Pak Pendeta? ketua 4 dari Evata kan jadi ya ampun. duit terus nih pelayanan nih katanya. Itu dia lagi, makanya di masa pandemi kok jadinya bingung nih uangnya. Daisy, tolong Daisy Yahya gimana Daisy? Daisy yang lebih gaul Bung Hani. Iya. Yahya itu dulu barometer kemajuannya pemuda DKI ya, karena banyak tokoh-tokoh Yahya dulu ya. Iya. Ketika itu ada Roni Mampau kan, Ronald. Lalu ada Bung Esar, kakaknya Larry Tule. Lalu ya waktu itu sih Yahya lumayan lah, ketua 4 Majelis Sinode, Bapak Majia, Tante Rika juga. Pokoknya tahun itu ketika kita pemuda, Yahya lumayan di Majelis Sinode kiprahnya ya Bung Hani. Iya, Usi Desi ada yang mau ditambahin? Terima kasih Semi. Ada yang mau ditambahin Usi Desi? Unmute dulu. Desi unmute dulu, Des.
Bagi-bagi cerita buat kita yang lebih muda nih. Oh, saya juga belum tua loh. Belum ya? Kakaknya Jeffrey, kakaknya Amy, tapi belum tua loh. Belum tua, belum. Ya, pada waktu saya menjadi besar, menjadi dewasa di Yahya, pelayanannya kalau dibandingkan dengan sekarang, seperti yang tadi Amy cerita, kita lebih kompak, lebih rasa peduli satu dengan yang lain. Selalu kalau mau latihan paduan suara, nggak usah pakai datang ya, pasti datang, dijemput. Pokoknya selalu sukacita. Bukannya sekarang saya lihat pemudanya nggak sukacita, tapi beda ya seperti dulu ya. Jadi saya besar di Yahya sih ya. Jadi kakak layan. Saya lihat juga kakak-kakak layan sekarang juga bagus sih, bagus, senang juga lihatnya. Tapi ya pasti ada bedanya lah. Ya, dari ada tapinya yang ya. 20, ada tapinya. Ini ketua satu GPB Shalom loh nih. Iya, jadi sekarang sih mainannya di rumah sakit sih ya. Sekarang, tapi puji Tuhan saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman di Yahya, di Anna Marta, bacemnya Yahya ya. Jadi sekarang lumayanlah bisa terus melayani dengan usia seperti sekarang ya. Hampir PKLU, udah ya. PKLU-nya Shalom, tapi masih ya begitulah, puji Tuhan masih bisa terus melayani. Dan Yahya sekarang udah bagus banget. Senang sekali bersama Pendeta Murti ya sekarang. Ya, Pendeta Bagus Murti. banget. Nah, bersama Pendeta Murti. Banyak kenangan di situ, mulai dari Pendeta Tule, terus dari zaman dulu Om Liando, Pendeta Hukom, udah ini kita digembleng lah di situ. Iya, semuanya di situ. Itu aja. Baik. Usi Bung semuanya. Saya lihat Terima ada kasih. Usi Marcela Lantang. Selamat malam. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta Nyoman, sekali lagi terima kasih banyak Pendeta Nyoman sudah juga, melayani terima kita kasih. sekalian. Terima Ya. kasih. Kapan-kapan kita undang Pendeta Jeffrey Sompotan ya, senior kita di pemuda ini, benar-benar nih kita. Ya, Jeffrey lagi di Malang. Masih di Malang Jeffrey. Ya, Lagi Om Econg. pemakaman Bung Econg. Di tempat Om Econg ya. Berduka cita. Iya. Baik, Bu Usi Leli, saya kembalikan lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Tuhan berkati semua. Ya, baiklah Usi dan Bung semua, kita sudah sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita masuk doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta, kembali kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan, Aku Ingin Selalu Berada di Hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kembali dalam hidup sehari-hari menjadi domba yang baik, menyenangkan Sang Gembala, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber berkat dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi, menjaga keluar masuk kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini sampai selama-lamanya. Pakai sepatu tuh pegang, mendingan pakai. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Foto dulu dong. Terima kasih. Foto dulu boleh. Oke, Harus foto. kita foto ya. Ya. Ada dua screen nih karena lebih dari 25. Tolong diaktifkan kameranya Usi Friska yang belum, Usi Popi, Usi Ari, Arit kayak nama, Isela. Ah. Usi Ita di Papua, tolong kameranya diaktifkan Usi. Ada yang sampai Papua ya? Iya. Luar biasa. Papua Inggris. Papua Inggris Jepang. Wow. Usi Sama banget. Wilma Liman boleh aktifkan itunya kameranya. Kalau boleh jangan chat dulu ya Bung dan Usi supaya tidak terganggu fotonya. Oke, saya ambil take pertama ya. Silakan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Take slide yang kedua ya. Silakan semuanya juga masih ada. Beta di mana ini? Usi Nona silahkan diaktifkan, Bung Yance, Bung Agustinus Marasidi, Usi Evi tolong diaktifkan, Bung Vano masih ada, Usi Marta masih ada, bergaya aja. Silahkan 1, 2, 3. Langsung tekan Sekali lagi, love. 1, 2, 3. Sarangeo Pak Pendeta. Sarangeo. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. kasih. Dan Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Johan Tumandung, terima kasih. Terima kasih. Bapak. Tommy, terima kasih Bung Tommy. Bung Usi Lerdi, terima kasih. Jos, thank you Jos. Baik, Sama Vano. Malam ini sangat spesial ya. Ada dewan-dewan juga yang hadir. Ya. Perwakilan ada Dewan PKP, Usi Elsa, ada tadi. Keren. Sorry, belum diambil. Oh, anak kita itu dulu itu kan namanya. Iya, Timnya kan. Usi Elis. Spesialis malam ini. Spesialis. Paling Ya, banyak. banyak. Ya. Kasih. Tahun 2000 ya. Dewan PKP-nya ada, Dewan PT-nya Dewan ada. PKP ada, Dewan Terima ada. Mantap. Oke, baik Bung Danusi, terima kasih untuk pelayanannya Jakarta Timur. Sampai jumpa hari Sabtu ya. Sampai Tuhan jumpa ya hari memberkati. Sabtu depan ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Berkati malam. Terima kasih. Malam. Dah. Bye Bung Jos, Ursepuni di UK. Tuhan berkati. Mari Bung Yos.